Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitus Salam Atulintang yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, sehingga dengan kekuatan iman dan Islam ini, walaupun barangkali di antara kita ada yang masih kurang sehat dari sisi fisiknya, namun karena kekuatan iman dan Islam kita bisa melaksanakan dan mengikuti pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta pengikut setianya hingga akhirul zaman. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya izinkan hatib berwasiat, baik bagi diri hatib sendiri dan tembusannya kita semua. Mari kita selalu bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya kita senantiasa istiqomah untuk selalu bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan ikhlas meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai orang Islam yang beriman tentunya sangat meyakini bahwa ada banyak kewajiban yang harus kita lakukan dalam hal kita beribadah kepada Allah. Karena kita diciptakan sebagai manusia, pun juga makhluk Allah yang lain bernama jin, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah yang hatib bacakan dalam mukaddimah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin serta manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Demikian firman Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya kita semua sudah banyak mengetahui akan hal-hal tersebut. Kita memiliki kewajiban beribadah. Dan dalam keseharian kita, terutama sekali ketika kita berikrar, membacakan ayat suci Al-Quran yang disebut dengan Ummul Kitab, Suratul Fatihah, ada ayat yang sangat populer, akrab dalam ucapan, dalam lisan dan pendengaran kita. Apakah kalimat tersebut? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Majelis Jumat yang dirahmati Allah, kalimat itu pendek, tegas, sederhana yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengakrabkan hafalan, bacaan ayat-ayat Al-Quran, walaupun barangkali itu anggap kita sederhana, namun penting kiranya kita tidak boleh gengsi walaupun itu hanya sepotong 1-2 ayat, termasuk kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakar tafsir seperti Quraisy Shihab
dalam bukunya Membumikan Al-Quran. Itu bagaimana agar kita bisa menghadirkan Al-Quran dalam keseharian kita. Al-Quran bukan hanya sebatas bacaan, Al-Quran bukan hanya sebatas hafalan, tapi Al-Quran harus kita amalkan. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali kepada kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sungguh sangatlah luas apabila kita maknai dalam kehidupan kita keseharian. Termasuk dalam hal ketika kita bicara tentang hak dan kewajiban. Baik sebagai individu, baik sebagai seorang suami dalam kehidupan rumah tangga, baik sebagai individu dalam kehidupan bermasyarakat, baik apapun kita dalam profesi kita, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri, tentara dan polisi, hak dan kewajiban adalah kalimah yang sangat akrab dalam keseharian kita. Maka ketika kita berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka terhunjamlah dalam jiwa raga kita. Kita punya kewajiban kepada Allah adalah beribadah. Kalimah ini diawali dengan iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Baru kemudian disusul dengan kalimat wa iyyaka nasta'in terbayang dalam diri kita. Bayangkan kita sebagai seorang petani punya kewajiban berladang, menggarap sawah dan lain sebagainya. Kewajiban kita adalah menggarap. Maka hak kita adalah panen. Demikian juga profesi kita, berdagang. Kita punya modal, kita punya ikhtiar, kita punya kesungguhan dan keuletan dalam berdagang, dan jujur terutama sebagai orang Islam dalam berdagang. Maka hak kita adalah meraih keuntungan. Demikian juga sebagai pegawai negeri, kewajibannya adalah bagaimana ia mentaati aturan ia sebagai seorang pegawai negeri, melayani masyarakat dalam sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Maka haknya adalah gaji ataupun tulah. Apapun profesi kita, termasuk ketika kita bicara dalam kapasitas kepemimpinan, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, bahkan bangsa dan negara. Sebagai pemimpin, itu adalah pelayan umat. Kewajibannya adalah melayani umat. Maka haknya bisa kita jawab sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, kepada Allah juga demikian. Kewajiban kita adalah menyembah Allah. Kita orang Islam punya kewajiban beribadah, dan dalam ibadah ini Islam mengajarkan ada dua kategori ibadah. Yang pertama adalah ibadah mahdoh, yang kedua adalah ibadah khairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang ada ketentuan dan perinciannya jelas, diatur, disusun sebagaimana kita pahami bersama, seperti sholat, haji, puasa, dan lain sebagainya. Itu ibadah mahdoh, harus memenuhi rukun-rukunnya, tertib syarat-syaratnya, dan lain sebagainya. Namun ada juga ibadah khairu mahdoh, ibadah yang tidak diatur tata caranya, namun itu dilakukan apabila hal yang positif dalam kehidupan keseharian kita dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya, maka ia juga bisa bernilai ibadah. Maka dalam hal ini hadirin yang dirahmati Allah, marilah ketika kita bicara hak dan kewajiban, maka kita akan merenungi bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus kita dahulukan. Sebagai intermezzo renungan bagi kita semua. Kita tidak pernah sholat, kita tidak pernah puasa, tapi selalu ngerentek dalam hati, ya Allah limpahkanlah rezeki. Betapa malunya kita kepada yang maha memberi rezeki. Kita tidak mau menyembah, tapi kita menuntut hak kita tanpa kita memahami kewajiban apakah kita lakukan. Demikian juga kita sebagai pegawai negeri, malas masuk kantor, malas bekerja, tapi tiap bulannya selalu menunggu gaji bulanan. Maka malulah ia pada diri dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, bahkan juga sebagai seorang petani, malas bekerja, tidak mau menanam,
namun berharap ada panen, maka banyak di antara kita yang lalai dengan kehidupan duniawinya, tanpa bekerja harus menghasilkan, maka ada di antara masyarakat yang nusuh, mencuri dan lain sebagainya karena ia tidak memenuhi kewajibannya. Maka dalam hal ini hadirin yang dirahmati Allah, ketika orang tertib dengan kewajibannya, insya Allah hak-haknya akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dalam kesempatan mimbar Jumat ini, walaupun khatib adalah menyampaikan, namun intinya juga yang disampaikan harus menghunjam pada diri khatib sendiri dan tembusannya bagi kita semua. Mari kita renungi kewajiban-kewajiban kita, baru kemudian akan hak-hak kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya khatib ingin menyampaikan terkait dengan ibadah-ibadah harian. Mari kita mantapkan sholat kita, puasa kita, dan juga amalan-amalan ibadah yang lain. Selanjutnya kita juga membiasakan ibadah khairul mahdah, kebaikan-kebaikan dalam keseharian kita. Karena kita kadang-kadang terjebak, ada seakan-akan itu adalah amalan akhirat, namun ternyata oleh Allah akan dinilai hanya sebagai amalan dunia. Dan kita kadang-kadang menganggap itu hanya amalan dunia, ternyata oleh Allah akan dilihat hanya sebagai amalan akhirat. Maka itu kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Kita sebagai pegawai negeri diniatkan karena Allah, sebagai ibadah karena Allah, maka itu insya Allah akan bernilai akhirat. Sebagai pedagang, jujur, menjual barangnya yang baik, thayyib, cara perolehan modalnya juga jelas, maka insya Allah itu selain ia mendapatkan pahala dari upaya kesungguhan mencari nafkah, juga dalam hal membawa kemaslahatan dari barang dagangannya. Sebagai petani yang jujur, dari hal perolehan bibit tidak hasil dari mencuri, ataupun barangkali biji-biji tidak mencabut dari pohon punya orang tanpa izin, insya Allah dari setiap butiran biji kopi yang kita petik dari bibit yang bagus, maka keberkahan juga akan kita peroleh. Dan sebagai apapun kita bekerja, diniatkan dengan untuk karena Allah, maka itu akan menjadi filter bagi kita. Allah Maha mengawasi, Allah Maha dekat, dan yang akan tahu jujur tidaknya kita, baik sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pegawai negeri, adalah diri kita masing-masing. Mari jadikan diri kita sebagai orang yang mau bermuhasabah diri, berintrospeksi diri, jangan menjadi lampu senter yang hanya menyoroti orang luar tanpa harus mengoreksi diri sendiri dalam bagaimana kita melakukan kewajiban-kewajiban kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, orang yang tahu akan kewajiban dan haknya, insya Allah ia akan bisa menempatkan diri dimanapun ia tinggal, dimanapun ia berkecimpung, baik dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dan dalam berbangsa dan bernegara. Ia hadir sebagai orang-orang yang bermanfaat bagi lingkungannya, baik sebagai kepala dusun, kepala kampung, camat, reje dan lain sebagainya. Apabila ia dalam hal aktivitas kesehariannya bernilai ibadah dan diniatkan karena ibadah, maka akan mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kuncinya adalah ibadah mahdoh juga harus dilakukan. Sebagai orang Islam yang beriman, sebaik apapun kita dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, namun jauh dari Allah, maka itu tidak akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini, kita yang barangkali secara kehidupan sosialnya baik, maka mari diri kita juga perbaiki. Kita harus soleh secara individu, juga harus soleh secara sosial. Hablu minallah, hablu minan nas, seimbang.
Dia tidak hanya rajin ibadah, namun tidak peduli dengan kehidupan sosial. Itu juga tidak bagus. Dia baik dalam kehidupan sosial, namun tidak pernah sholat dan lain sebagainya. Itu juga tidak pantas sebagai orang Islam yang beriman. Marilah dalam kesempatan mimbar ini, khatib mengajak kita semua untuk berintrospeksi diri. Kita selalu bermanfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakat, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.